Jadi proyeksi peta itu adalah merubah objek dari 3 dimensi kita ke dalam objek 2 dimensi. Kemudian kita menggunakan bantuan dari bidang proyeksi agar kita bisa melakukan proyeksi dari peta. Di sini ada 3 tipe. Pertama, bidang dari planar atau bidang datar, azimut. Jadi ini kita tempatkan satu planar bidang, gitu. Kemudian yang kedua bisa dengan menggunakan kerucut atau kon. Kemudian kita juga bisa menggunakan bidang tabung seperti ini. Nah, lanjutannya di sini nanti bidang proyeksi ini akan memproyeksikan garis-garis bujur dan lintang ke dalam permukaan bidang planar. Gitu. Kalau bidang planar atau azimut plane-nya ini adalah garis-garis lintangnya. Kemudian ini adalah garis-garis bujurnya. Gitu. Jadi ini diproyeksikan ke dalam bidang. Kalau yang kerucut diproyeksikan ke bidang kerucutnya, bagian sisinya. Jadi ini adalah garis-garis dari lintangnya, yang ini. Kemudian kita punya garis-garis bujurnya, yang ini. Jadi memotong garis lintangnya. Kalau yang bidangnya silinder atau tabung, itu diproyeksikan ke bagian selimutnya. Jadi kita punya garis lintangnya ini, gitu ya, paralel. Kemudian kita punya garis bujurnya, gitu. Jadi memotong garis lintangnya, kayak gitu. Contohnya ilustrasi dari proyeksi peta. Kita punya bola kaca, kemudian ada Australia, ada Indonesia. Ada yang tahu di seberangnya Indonesia, jadi bagian sebelah dari Indonesia di kebalikannya itu adalah Amerika ya. Jadi kalau ini Indonesia kita puter, itu kita balik, nanti yang berlawanan di ujung sananya gitu, itu adalah bagian Amerika, gitu ya. Nah ini kita nyalakan gitu, api atau lampu atau cahaya itu bisa. Kemudian ada semacam layar proyektor. Layar proyektor itu bidang planar atau azimut. Oke, setelah dinyalakan oleh cahaya, itu, kemudian lokasi-lokasi yang ada di bola kaca ini itu akan terproyeksikan lewat bidang datar. Oke, kemudian kita punya di sini Amerika. Kenapa Amerika gitu ya, benua Amerika? Karena ya yang dekat dengan bidang proyeksi itu sebelah sananya gitu ya. Jadi seberangnya dari Indonesia. Kalau misal layarnya ditaruh di depan bola kaca ini, ya nanti yang terproyeksi Indonesia. Oke, konsepnya seperti itu ya. Ini adalah objek 3 dimensi kita proyeksikan melalui bantuan dari bidang datar ini. Ini untuk contoh yang memakai bidang azimut atau bidang planar, bidang datar. Oke, jadi kita punya bola bumi 3 dimensi, kita nyalakan bola lampu, kemudian itu akan memproyeksikan Amerika ke sini, ke selimutnya, kemudian Afrika juga, kemudian bagian kutub selatan juga, gitu. Jadi diproyeksikan sepanjang selimut dari tabung dan menghasilkan objek dari 2 dimensi. Ini. Ya, jadi proyeksi peta itu bagaimana kita mengubah objek 3 dimensi kita, permukaan, lokasi yang ada di permukaan bumi, kemudian ke dalam sebuah peta 2 dimensi yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Kalau bola bumi dia sebuah
volume gitu ya. Oke, jadi kalau kita memproyeksikan dalam bidang datar, gitu, seperti ini hasilnya. Dalam kerucut, kita menghasilkan proyeksinya seperti ini. Jadi di lintang-lintang yang menengah, seperti Afrika, kemudian ada lain-lain gitu ya. Di sini karena dia berada di kutub utara, dia memproyeksikan wilayah-wilayah yang ada di utara. Gitu. Jadi tidak dapat tuh di bagian yang selatan. Jadi setengah dari globenya. Kalau yang kerucut, bagian utaranya dapat, kemudian bagian selatannya sebagian saja sampai Australia. Jadi tergantung bidangnya. Kemudian kalau yang silinder itu hampir semua bisa diproyeksikan. Itu. Jadi memproyeksikan seluruh permukaan bumi ke dalam objek dua dimensi. Itu adalah proyeksi peta. Kita menggunakan bidang planar, bidang kerucut, dan juga bidang tabung. Kalau tadi posisinya dia ternyata bisa kita atur, gitu ya. Jadi tidak mesti bidang proyeksinya kita taruh di bagian atas, gitu. Yang planar ini bisa kita memproyeksikan ekuatorial, gitu. Kita juga bisa memproyeksikan oblik, gitu. Jadi membentuk sudut antara bidang proyeksi dengan sumbu dari bumi, gitu. Kalau yang ini dia memproyeksikan ekuatorial, jadi daerah-daerah ekuator dia proyeksikan gitu ya. Kalau ini daerah lintang-lintang tinggi, kalau ini daerah kutub yang dia proyeksikan. Oke, kalau yang tabung juga sama gitu. Jadi dia bisa aspeknya, arah proyeksinya secara normal, bidang sumbunya, sumbu silinder itu dia sejajar dengan sumbu bumi. Jadi kita sebut sebagai normal. Kemudian ada transverse itu artinya bidang sumbu dari tabungnya tegak lurus terhadap bidang sumbu bumi, gitu. Kalau yang normal sejajar, kalau yang transfer dia tegak lurus. Jadi tabungnya dibalik, gitu ya. Transverse namanya. Kemudian ada yang oblik juga. Jadi tabungnya dia membentuk sudut sumbunya terhadap sumbu bumi, sumbu bidangnya terhadap sumbu bumi, gitu ya. Jadi posisinya atau aspeknya itu bisa kita tempatkan di bagian polar, ekuatorial, atau oblik untuk yang bidang proyeksi, bidang planar atau azimut. Kalau yang tabung bisa kita posisikan normal, transfer, atau oblik, gitu ya. Jadi yang konik juga sama, yang kerucut. Bisa kita oblik, bidang sumbu kerucutnya membentuk sudut terhadap bidang sumbu bumi. Bisa kita ekuatorial, gitu ya. Atau kita juga bisa secara transverse, gitu ya. Cara transfer, gitu. Atau dia bidang sumbu dari bidang proyeksinya, kerucut atau tabungnya, tegak lurus terhadap bidang sumbu dari bumi.